Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang persiapan di dalam analisis data. Di dalam kita membuat data atau menganalisis data, kita membuat persiapan. Kegiatan dalam persiapan ini adalah kita mengecek nama dan identitas pengisi, apalagi anonim. Perlu sekali dicek sejauh mana atau identitas apa yang sangat diperlukan bagi pengolahan data lebih lanjut. Artinya di dalam mempersiapkan sebuah data atau sebuah skripsi atau sebuah proposal, kita harus mempersiapkan segala langkah-langkah yang kita butuhkan. Dalam analisis data, kita harus perlu sekali persiapan. Satunya kegiatan di mana persiapan itu ada langkah-langkah persiapan. Persiapan itu tidak boleh secara berantakan atau secara beracak. Satunya kita persiapan itu kita harus mengecek dulu nama dan identitas pengisi. Artinya jika kita tidak mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, maka kita mengisi data kita kurang akurat dan kurang jelas, sehingga kita berkocar-kacir atau mengkhawatirkan data kita, proposal kita, deskripsi kita, atau data-data yang kita perlukan itu menjadi semakin tidak valid atau tidak jelas. Maka kita harus mengecek dulu nama dan instrumen pengisi, khususnya mengecek nama dan kecepatan pengisi, khususnya untuk si analisis, maupun untuk instrumen anonim, karena data ini sangat diperlukan, karena pengecekan nama ini dan identitas pengisi ini sangat perlu untuk mengolah data lebih lanjut lagi. Yang kedua, mengecek kelapangan data, yaitu artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data, termasuk pula kelengkapan lembaran instrumen. Barangkali ada yang terlepas atau sobek. Jika ada yang lepas, maka perlu dikembalikan atau diulang ke kancah. Jika untuk instrumen yang anonim, tidak mungkin dikembalikan sebab respondennya itu berkurang, sehingga responden itu tidak memungkinkan untuk menganalisis dan agak merepotkan. Sehingga untuk memperoleh responden cukup, peneliti ini harus mengumpulkan data lagi. Jika kita ada kekurangan, kita harus mengumpulkan data lagi untuk data kita yang valid maupun bisa diterima. Dan peneliti harus lagi mencari, dan peneliti jika respondennya tidak cukup atau tidak valid, maka kita harus mencari responden baru. Kita harus mengumpulkan data lagi dan kita masukkan dalam wilayah populasi. Yang ketiga adalah mengecek macam isian data. Jika dalam instrumen temat sebuah atau beberapa item indisi tidak tahu atau isian lain bukan yang dikehendaki peneliti, pada isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item perlu di drop. Artinya jika kita mengecek kembali data-data kita supaya data kita ini diterima dan tidak dirubah maupun tidak ditolak, sehingga kita harus mengecek isi datanya ini di dalam skripsi proposal ini juga sangat diperlukan, bukan dari si peneliti, kemauan si peneliti, melainkan untuk isian yang untuk variabel untuk membentuk variabel yang
bagus atau variabel pokok, maka ada yang perlu kita dropkan atau item kita perlu dropkan. Jika data itu tidak valid atau tidak ada yang tidak sama, maka kita harus mendropkan. Contohnya, bagian dari penelitian kita ini dimaksudkan untuk memiliki hubungan antara pendidikan tua dengan prestasi belajar murid. Setelah angkat kembali dan isiannya kita cek, berapa murid mengisi tidak tahu pendidikan tuanya. Bagian jawaban meragukan dan sebagainya lagi dikosongkan. Dalam keadaan seperti ini, maka masuk mencari hubungan pendidikan tua dengan prestasi belajar lebih baik diurungkan saja dalam arti item dan dihilangkan dari analisis. Apa yang dilakukan dalam rangka persiapan ini adalah memilih atau mengotir data demikian rupa sehingga data yang terpakai saja yang tinggal. Rangka persiapan bermaksud merapikan dan ada rapi dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Artinya apa yang kita lakukan dalam data yang saya contohkan tadi ialah dia membuat rangka persiapan di mana dia memiliki sebuah sekolah atau bagaimana dengan kelakuan si murid atau pendidikan di sekolah, sehingga persiapan data itu harus dianalisis lagi, dicek lagi, sehingga kita harus mengerti data dan memilih data. Jika data lumayan terpakai, jika data ini kita butuhkan, kita pakai dan kita rapikan supaya data itu agak bersih, agak dilihat enak, dan tinggal bisa menggunakan pengolahan lanjut atau menganalisis. Bagi seperti tidak berkecimpung ke pendidikan, bisa saja penjelasan ini hanya contohnya saja. Bisa juga variabelnya diganti sesuai dengan judul masa penelitiannya. Artinya bagi peneliti yang tidak memiliki pendidikan, tidak terjun dalam pendidikan, maka kita bisa menganalisis data menurut judul skripsi atau proposal kita atau masalah kita. Contoh, kalau dalam uraian yang baru yang disampaikan ini mengenai latar belakang pendidikan, orang tua dengan prestasi belajar siswa yang dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, maka kasusnya untuk diganti dengan latar belakang pendidikan karyawan dan kinerjanya. Artinya penelitian ini kita harus menggantinya dengan latar pendidikan bagaimana latar pendidikan termasuk ekonomi atau dunia lain. Kita harus mengganti jika kita mau analisis data dalam proses kita harus mengganti kita semua buat latar belakangnya ini. Jika latar belakang jelas, maka kita bisa diterima. Jika tidak jelas atau tidak bersangkutan atau tidak memiliki keteraturan atau akurat dalam data tidak sesuai dengan pembahasan kita atau judul kita, maka kita harus membuat latar belakangnya, dan variabel pun dengan latar belakang, dan latar belakang ini sangat perlu sekali dalam kerangka proposal atau deskripsi. Dalam manajemen, mungkin pengalaman seorang manajer akan mungkin latar belakang pendidikan pengalaman seorang manajer dengan kemampuan memimpin bawahan. Demi juga sudah sampai pada cara mengklasifikasikan data dalam tabulasi dapat disesuaikan dengan peringkat atau kelompok data yang dikumpulkan. Artinya untuk bidang manajemen mungkin kita akan menjelaskan tentang latar belakang si manajemen atau pendidikan si manajer dengan kemampuan memimpin bawahan. Juga sesampai pada untuk menghasilkan data ini, kita semua menggunakan tabulasi dan kita bisa menyesuaikan peringkat dan kelompok data yang dikumpulkan. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.